Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, core leader, sahabat core leader. Sore ini kita meeting koordinasi, kita mulai ini peletakan batu pertama ya untuk penyusunan batu bata yang akan kita rancang, ya kan. Jadi saya mau menyatukan visi ke teman-teman semua. Dengan kemarin tabel sudah saya buat, jadi tabel itu tabel baku untuk kita ya, untuk ke saya ya. Jadi teman-teman sekarang ini yang ada di ruangan ini itu ibaratnya penanggung pimpronya saya, penanggung pimpinan proyeknya ke saya, sementara Anda nanti sebagai pimpro buat 6 orang kanan kiri Anda, gitu ya. Jadi pimpronya jenengan ke saya, tapi Anda memimpin 6 orang pelaksana teknis lah ibaratnya gitu. Kalau kita ngomong proyek berarti pelaksana teknisnya adalah 6 orang kanan, 6 orang kiri yang nanti Anda pegang di tabel itu. Nah, kalau tabel 1 saya yakin sudah paham lah ya, karena sudah tinggal rekap kan, itu kan rekapan dari dashboard setiap Rabu. Ya kan? Tabel 1 report mingguan itu kan sebetulnya hanya merekap ya, menulis hasil dari kinerja Anda 1 minggu di tim Anda. Makanya di situ omset di kiri di berapa, dashboardnya kelihatan, di kanan berapa, itu gampang sekali lah. Kemudian rugi, nah di situ tinggal sampean lihat rugi di jalur kirimu di minggu itu ada berapa, di kanan ada berapa, itu juga oke. Dolarnya ya termasuk, apalagi dolar mesti hafal sampean, mesti udah gampang lah. Kalau urusan withdraw duit itu pasti hafal sampean, ya kan? Nah, yang perlu kita bahas adalah tabel 2 dan tabel 3. Ya. Tabel 2 itu adalah mapping mingguan omset. Nah, mapping mingguan omset itu saya kasih jalur di situ ada nama, ada periode ya. Nah, jadi satu tabel itu namanya adalah nama Anda. Ya, sebagai pimpro ya, sebagai pimpro. Di situ Anda tulis nama Anda, periodenya adalah, kalau sekarang adalah 5 Agustus sampai 11 Agustus. Nah, jadi satu tabel itu 1 minggu nanti. Jadi setiap minggu ganti kertas, makanya difotokopi di tabel 2 itu. Oke. Nah, di situ ada kolom kiri dan kolom kanan, jalur ya yang pertama. Nah, tolong nanti diisi itu ada yang di kiri ada 6, jadi 6 pelaksana teknis Anda harus rancang di tim bisnismu masing-masing. Orang yang Anda kawal, benar-benar Anda kawal untuk bisa menjadi generasi berikutnya di core bisnis, di core leader ini. Jadi itu adalah generasi yang Anda kawal, yang mereka memang visinya adalah mau setiap minggu withdraw, gitu intinya gitu ya. 6 orang itu adalah orang yang pilarmu di kiri dan pilarmu di kanan. Oke, sampai sini ya? Nyambung? 66 ya, Bos, berarti? Ya, 66 dulu. 6 kiri, 6 kanan ya? 6 kiri, 6 kanan. Nanti tujuannya apa, nanti pasti akan terbuka nanti. Iya. Oke. Yang lain oke ya? Yep. Jadi nama-nama itu oke. Sekarang itu sebagai pilar Anda yang Anda akan kawal dalam 1 minggu setiap hari, itu adalah 6 orang kiri, 6 orang kanan. Nah, komposisinya halo? Dengar nggak? Halo? Dengar. Ya, suaranya hilang. Ya. Dengar ya? Nah, pertanyaannya, komposisinya apakah 6 itu sponsor pribadi semua atau enggak gitu? Ya, idealnya adalah dari 6 itu 2 sponsor pribadi. Idealnya yang Anda pegang itu adalah sekarang adalah 2 sponsor pribadi, 4-nya adalah kedalaman. Jadi nanti ada sebetulnya 2 kanan, 2 kiri itu sponsor pribadi, 4-nya adalah kedalaman. Oke. Nah, termasuk misalkan kayak Mas Karyanto, Mbak Sri kan di kedalaman saya, ya kan? Anda masuk di jalur kanan saya, berarti di sini namamu di sini.
Nah, di jalur contoh saja lah. Ini saya sudah buat untuk ketok nggak ketok ya? Enggak gitu. Nggak ketok ya. Tak bacakan aja lah. Untuk jalur kiri saya, sementara yang saya pegang adalah Muhammad Arsyad, Zulian, Iwan Setiawan, Imam Taufik, Harno. Berarti baru 5 nih. Ya, sebetulnya ada 1, cuman karena belum memenuhi kualifikasi, saya belum deal sama dia, nggak saya catat namanya. Saya butuh orang yang mau deal. Ya. Kemudian yang kanan ini ada nama Sukirman, Suryanto, Karim, Karyanto, Sri Utami. Ya pas. Kalau di kiri Arsyad sama Zulian adalah sponsor langsung saya. Kemudian yang di kanan Sukirman dan Suryanto sponsor langsung saya. Jadi dua itu. Nah, saya pengen kasih contoh pola dulu. Sebetulnya nanti bagusnya di situ ke depannya itu nanti 6 itu ya sponsor kita semua. Nanti tapi bukan sekarang. Ya. Nanti bertahap. Oke ya. Ya. Sampai sini ya. Jadi komposisinya seperti itu. Ya, jadi minimal ada 2 sponsor pribadimu. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, 1 dulu juga nggak masalah. Yang penting ada kanan kirinya satu-satu. Sak duwene sik. Sak duwene dulu. Kalau memang baru ketemu 1 di kiri yang bisa dipegang ya 1. Kanan 1 gitu. Jangan dipaksa dengan nama ya, asal nama gitu enggak, tapi memang seadanya dulu nggak masalah. Oke. Nah, yang tabel 3 new app kan karena namanya sudah ketemu ya tinggal namanya sama, tinggal nanti isinya yang beda. Oke, di situ ada jalur kiri, jalur kanan. Ya misalkan contoh Iwan Setiawan misalkan gitu ya. Saya di jalur kiri saya ada Iwan Setiawan. Maka di situ ada kolom goal. Ya, kolom goal. Goal itu dari mana? Nah, ini harus kita mapping ke Iwan Setiawan. Misalkan Mas Karyanto punya 1 Mbak Isti. Jangan gitu ya. Contoh, makanya Mas Karyanto harus tahu strukturnya Isti. Nah, ini peletakan batu pertama. Nah, di Isti itu di mapping, Mas, di mapping. Nanti saya kasih contoh ya, mapping yang dilakukan oleh ini yang dipegang oleh Mas Julian, namanya Ruki Irun. Tadi pagi dia sudah bikin mappingnya Irun sudah bikin mapping. Nah di situ itu jadi pegangan data breakdownmu, data mentahnya. Nah jadi yang dimasukkan ke tabel 2 ini adalah data matang. Data matangnya, jadi data globalnya, tapi breakdownnya Anda yang punya. Ya. Mas Asad paham ya? Yang lain, yang kalau nggak paham langsung tanya. Sri paham nggak? Insya Allah siap dan siap. Ngikuti. Enggak, maksudnya jangan ngikuti aja, kan paham ora? Ya. Enggak, jangan sampai aku balinnya. Yo, nanti aku tanya kalau nggak ngerti ya. Ya. Jadi enggak, saya pengen alurnya aja, polanya alurnya gitu. Jadi misalkan Iwan Setiawan ini juga punya nama 6 kiri 6 kanan. Nah, disitulah dia breakdown. Misalkan ini di Iwan ini yang sudah kirim data ke saya sih Iwan ya. Misalkan di situ dia di kirinya ada nama Masrin. Nah, Masrin ini di mapping sama dia, ternyata di situ muncul angka bahwa minggu ini Masrin kanannya berapa, kirinya berapa. Kenaikannya. Nah, di situ teman-teman, sebetulnya ini gampang sebetulnya. Cuman aku pengen ngeruntut aja. Sebetulnya angkanya nanti gampang untuk goalnya itu. Goalnya adalah di batu bata asli sebetulnya. Batu bata asli itu berapa? Yang mau kita susun. Standar basicnya berapa? 500. Jawab dong. 500. Berapa? 500. 5 kiri, 5 kanan. Yes, 500. Nah, jadi gitu. Jadi di saat Anda sudah tahu cara membreakdown itu, nanti ujung-ujungnya goalnya adalah di orang yang Anda pegang itu dalam minggu itu naiknya 500, selalu begitu sampai kapanpun. Jadi di angka di goal itu, thank you for choosing apa ini? The meeting is no longer as okay. Hilang.
Enggak kan? Lanjut. Jadi gitu. Nanti dari sini paham nggak? Paham nggak? Paham. Yes, paham. Jadi nanti di situ intinya semua di data itu sampai nggak ribet. Di data yang sampai laporkan ke saya itu pasti angkanya selalu 500. Tapi maksud saya sampai harus paham dulu kenapa 500 gitu loh. Mas Karyanto, Mbak Sri paham? Itu Iya, 500, paham. 500 QV atau 500 apa itu? Iya. Ya 500 kiri kanan itu loh, Pak. QV-nya Karena ya? iya, karena Ya. goal kita gini Mas Karyanto kembali kan. Kita ingin setiap orang itu setiap minggu dapat tim bonus itu clue-nya. Oh. Ya, minimal berarti kan 500. Iya, minimal goal-nya di situ. Minimal di situ. Cukup 500 kan minimal. Enggak. Ya, Nah, minimal di situ ya. Nanti kalau jaringannya dia bertumbuh ya pasti ya. pasti golnya lebih gede. Ya. Oke. Jadi di peletakan batu pertama ini pasti untuk yang orang baru yang Anda kawal itu angka golnya mesti sama 500 kiri 500 kanan. Ya. Nah, nanti tinggal Anda breakdown. Oke, sampai situ paham ya? Paham. Ya. Nah, kalau yang Anda pegang sudah mulai rookie, ya sesuaikan kondisi terakhirnya. Pak, Berarti. sebentar permisi Pak. Itu Pak Yulian tolong di-mute aja Pak. Itu suaranya berisik Pak. Ya. Oke. Nah, dari situ. Nah, kemudian new app juga gampang. Nah, di tabel ketiga, kalau Anda sudah ketemu orang-orangnya di situ, new app-nya adalah hitungannya pegangannya sederhana. Pegangannya adalah di rule of the game-nya. Berarti untuk mencetak 1000 QV, 500 kiri 500 kanan, maka harus ada aplikasi berapa? 10 plan. 10 kiri 10 kanan. Ya berapa berarti? 20. 20. Ya, berarti untuk mencetak 500 kiri 500 kanan di total 1000 QV, ya kan? Berarti aplikasinya 20. Contoh, ya, contoh. Iwan. Ini yang untung Iwan sudah bikin. Bentar. Iwan itu sudah bikin di kirinya itu ada 3 orang. Ya, 3 orang. Di kanannya ada 2 orang. Ya. 5 orang ya, Wan ya. 5 orang di Wan ya. 5 orang yang di kiri 5 orang, kiri, yang di kanan 2 orang. 2 orang kanan. Nah, di situ sudah tertulis di goalnya Iwan itu 500 karena memang rata-rata masih belum rookie semua. Nah, akhirnya yang terjadi di tabel new app untuk Iwan Setiawan itu hitungannya berarti yang kiri berapa? Bentar Wan, jangan kamu jawaban, yang lain dulu. Mas Arsad coba jawab. Halo. Oh, ya. Gimana Mas Arsad? Tahu nggak? Ini dari contoh ya, contoh mappingnya Iwan bahwa di kirinya Iwan itu ada 5 orang dengan goal omset 500 kiri 500 kanan. Nah, sekarang untuk aplikasinya tadi. Untuk aplikasinya berarti Iwan di kiri ada berapa aplikasi goalnya? Ada 20. Berapa? Ada 10, sorry, 10. 10. Iya, 10. Dengan 5 orang yang dimappingkan Iwan. Berarti kalau dengan 5 orang berarti ada 100 plan. 100 yang kanan 2 orang berapa? Ya 2 orang berarti 40. Oke, paham. Mas Karyanto, paham nggak? Setiap orang pokoknya menghasilkan 20 aplikasi ya. Iya, karena susunan dasarnya adalah 500. Ya, 10 Ya. untuk mengejar Ya. omset 500 ya. Ya, karena kembali lagi ke pondasi awal yang saya omongkan dari awal dulu tentang 15 hari menjadi rookie, ya kan? Di minggu pertama adalah 20 aplikasi kan gitu. Jadi ujung-ujungnya ke situ.
Nyambung-nyambungnya ke situ. Ya. Oke, sampai situ sudah paham ya? Ya. Nah, kalau itu sudah paham, nah nanti tinggal Anda pantau setiap hari orang itu. Kontrol. Sehingga Anda nanti di hari Rabu terakhir, Anda ngisi kolom realisasi. Nah, kan ada kolom goal, ada realisasi. Nah, nanti tinggal ngisi kolom realisasinya. Omsetnya jadinya berapa, yang kanan, yang kiri berapa itu orang. Pelaksana proyekmu. Ya kan, new app-nya ada berapa. Nah, di situ dengan harapan saya dengan pegangan dasar ini nanti bisa jadikan pegangan vital sign sebetulnya gitu. Bener nggak? Kan saya lagi masih berasumsi ini. Masih berasumsi. Sebetulnya bener nggak dengan pola 20 app 1 minggu itu, dia bisa mencetak 500 kiri 500 kanan gitu loh. Nah, kalau tidak bisa mencetak segitu berarti ada apa di situ gitu. Saya mau lagi ulik di situ lagi nanti. Tapi mohon untuk rule of the game-nya ini dijalanin aja dulu. Siap. Siap ya? Paham ya? Siap. Oke, jadi itu yang kita kawal. Jadi intinya kita fokus mengawal orang itu dulu. Jangan ibaratnya kita jangan bias kemana-mana dulu. Dan ini ke teman-teman sekarang yang pertama ini masuk di generasi pertama core leader ini akan saya pantau selama 9 minggu. 9 minggu alias 2 bulan 1 minggu lah. 2 bulan 1 minggu. Nanti karena dari itu baru kelihatan data yang enak untuk dianalisa itu. Dan dari yang ada ini kan ada 10 orang ya. 10 orang sebetulnya kalau semua kooperatif, semua bisa jalankan ini, datanya bisa valid sebetulnya. Tapi kalau yang lain nggak kooperatif ya nanti terpaksa saya coret, saya balikin ke Mas Teng dulu. bisa harus kita ganti dengan yang on the track dulu karena saya mau bikin pola beneran. Kebayang nggak kira-kira kalau ini yang sampean kawal itu setiap minggu naik 1.000, kira-kira untuk jadi apprentice asisten gampang nggak kira-kira? Ya. Gampang banget no, fokus sama itu doang kok gitu. Fokus sama batu batamu itu loh. Kenapa 6? Nah, tadi kan Mas Karyanto tanya ini 6 ya gitu. Kenapa 6? Sudah tahu gambarannya nggak kenapa 6? Menghasilkan 6.000, Len. 6.000. Satu orang menghasilkan 1.000, satu orang menghasilkan 1 ruki, istilahnya begitu kan? Atau 1 orang pairing setiap minggu. 1 orang pairing setiap minggu, 6 orang pairing tiap minggu. Nggak usah ngomongin ruki ya, ngomongin duitnya aja dah. Ruki mau otomatis. 6 pairing tiap minggu. Ya. 6.000 kan? 6.000 kiri, 6.000 kanan apprentice. Mas Karyanto paham? Siap. Nah, dan itu apprentice qualified loh, karena kita jaga dari awal loh. Kita akan membiasakan mereka untuk selalu minimal naik dalam 1 minggu itu 500 kiri, 500 kanan. Siap. Kira-kira kalau begitu gitu, ini sudah berani nggak membayangkan Diamond Master? Wah, semakin jelas gambarannya ya. Semakin jelas. Fondasinya. Oh iya, rasa ngomong kapan apprentice, rasa ngomong kapan ora usah. Ngomong batu bata iki di-create bener-bener wis beres, wis jelas kena ya. Temboknya munggah ya. Otomatis ngerti-ngerti temboknya wis dhuwur itu. Padahal kur nyusun foto gitu kan. Nah, 6 orang yang Anda kawal dari sekarang nanti itu akan menjadi lapis kedua, rank kedua core leader. Ya. Nanti mereka akan kita masuk ke core leader dengan mau anu lagi, dia memimpin lagi. Ya kan? Nah, apa yang kita lakukan? Ya kita melakukan di kedalaman dan kita baru lagi gitu.
Kira-kira menarik ora kira-kira nek kita punya frontline kanan 10, kiri 10 gitu, semua qualified begitu gitu. Mereka masing-masing setiap besok rasa oke-oke lah. Misalkan yang kita kawal ini dalam 2 bulan, kemudian di 2 bulan itu mereka 1 minggunya ya, 1 minggunya mereka pairing 3 juta lah misalkan. 3 juta kali 10 orang berapa? 30. 30. Ya sampean apprentice 50% dari level 1. Sementara dia kan pasti punya level 2-nya lagi 10%. Duit nggak kira-kira Mas Karyanto? Wah, cocik ini. Gurih. Nah, habis itu nanti kita bikin sarang walet itu. Oke, itu yang saya sampaikan sore ini. Yang penting paham irama jalannya, kemudian nanti yang belum dilengkapi usahakan dilengkapin ya. Jadi saya sudah punya datanya karena mapnya udah tak siapin, kertasnya udah di dalam, cuman masih kosong. Yang isi baru si Iwan nih, baru si Iwan. Siap. Ya, nanti saya akan rekap semua di situ di masing-masing map. Nah, ini kita jadikan kebiasaan. Nanti tadi teman-teman Mas Karyanto usul katanya kalau Kamis, kalau kita meeting Kamis untuk begini itu katanya enaknya di apa? Di malam. Ya. Karena sore mungkin itu baru datang lagi. Oh, telat. Aku ngomongin meneh, kesel aku wis. Telat. Tapi karena nggak apa-apa lah, batu pertama ya ora apa-apa. Peletakan batu, tapi kalau besoknya mulai deletek ya terpaksa balik ning Mustang Team wae. Ampun. Ora mlebu kor ya. Oke, mungkin itu ya. Saya sampaikan ya Mas Karyanto, Mbak Sri, Mas Kirman yang baru masuk nanti ke saya karena ini direkam Iwan, nanti saya kirim rekamannya. Siap. Nanti kita rekam, udah direkam Iwan, nanti Iwan udah nanti kita kirim ke grup yang telat biar aku nggak ngulangin lagi, maksudnya gitu. Iya. Iya, karena kita mau berlari, tapi kalau si Jim Bledok sih saya paham lah gitu. Jenenge anaknya macam-macam kelakuannya gitu. Batane sih teles. Cuman ya aku kudu antisipasi toh, mosok kerjane bolak-balik ya toh. Makanya udah tak rekam duluan itu sama Iwan. Ya intinya gitu teman-teman yang di core leader, selamat Anda sudah masuk ring 1. Jalankan ini, percaya saja, kalau belum paham tanya, nggak usah malu, karena nanti ke depan kalau sudah running, kalau ini sudah bergerak terus cepat, maka kalau Anda tidak mengimbangi kecepatan, ya nanti terpaksa nanti agak digeser dulu sampai turun ke grup kolam yang agak gede, yaitu Mustang Team dulu. Ya. Nah, tapi kalau Anda ikuti semua ya insya Allah lah Anda akan menjadi ring pertama untuk menjadi Pimpro penyusunan bata ini. Oke? Selamat beraktivitas. Saya doakan mudah-mudahan periode minggu ini pairingnya makin naik. Amin. Pertumbuhan ya pairingnya makin naik, pertumbuhan bisnisnya makin bagus, dan pesan saya selalu dijaga teman-teman di tim, dijaga tentang yang lima hal itu ya. 5 hal itu tolong disampaikan terus, jangan bohongin orang lain, jangan nipu ya, jangan manfaatkan, jangan mengambil hak orang lain gitu ya, jangan menzolimi orang lain, tolong disampaikan terus di setiap ada pertemuan. Oke ya. Oke, nanti koordinasi masalah kedepannya bagaimana, nanti kita lihat evaluasinya. Oke? Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.